Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pagar Nusa, salam Caksila, dan salam seduluran untuk kita semua. Oke dulur-dulur semua, berjumpa lagi dengan saya tetap di Arpans Channel. Oke, pada video kali ini ya dulur-dulur, saya akan mencoba menanggapi ini salah satu konten dari youtubernya pencaksilat juga. Beliau adalah Mas Denny Aprisani, salah satu mantan atlet nasional pencaksilat Indonesia. Wah, luar biasa beliau ini. Saya juga sangat ngefans dengan beliau karena isi kontennya juga sangat luar biasa. Banyak sharing tentang pencaksilat, baik teknik, latihan maupun yang lainnya, luar biasa pokoknya. Dan di sini hanya mungkin ya sebelumnya Mas Denny barangkali ini menonton, saya mohon maaf mungkin nanti ada pembahasan yang kurang pas bisa ditegur, atau dulur-dulur semua yang menonton pada video kali ini bisa sharing atau berkomentar di bawah ini kalau nanti apabila ada penyampaian saya yang kurang pas. Jadi namanya saja saya manusia, pasti akan ada salahnya gitu ya dulur-dulur. Lanjut, ini saya akan mencoba menanggapi konten dari Mas Denny Aprisani terkait PSHT-NU. Ini banyak sekali ya dulur-dulur yang DM maupun WA, Kang ini gimana maksudnya? Kang ini bagaimana tanggapan jenengan? Seperti itu, banyak yang tanya seperti itu. Karena saya juga menonton videonya itu sampai selesai, dan juga sedikit banyak baca-baca komentar. Aduh, luar biasa. Itu pun masih banyak pro kontra ya di komentar itu, banyak yang berkomentar. Ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang malah menyayangkan atau seperti apa. Terus di sini ya dulur-dulur, mungkin ada beberapa poin. Yang pertama yang saya ingin tanggapi, satu, PSHT-NU. Nah, di sini banyak yang masih gagal paham terkait yang dimaksud dengan PSHT-NU di kontennya Mas Denny. Yang dimaksud itu bukan PSHT-nya masuk di NU atau seperti apa, atau PSHT jadi penuhnya NU atau seperti apa, enggak dulur-dulur. Tapi PSHT yang ada di lembaga pendidikannya NU. Kebetulan di sana ada latihan dari PSHT. Tetapi mungkin lebih tepatnya ini kalau menurut saya ya dulur-dulur, untuk penamaan supaya tidak terlalu menjadikan polemik ataupun menjadikan gagal paham, penamaannya menjadi PSHT Rayon SMP NU atau SMA NU sesuai dengan lembaga yang ada di sana. Seperti itu. Jadi tidak langsung mengambil NU-nya, tetapi di sana ada lembaga apa, SMPK, SMA atau SMK dan lain sebagainya. Seperti itu. Seperti halnya di Lamongan pun ada tempat latihannya Pagar Nusa, itu di SMK NU Lamongan, di SMK NU Simo dan sebagainya. Jadi bukan langsung Pagar Nusa Rayon NU, bukan, tetapi Pagar Nusa Rayon SMK NU Lamongan, Pagar Nusa Rayon SMK NU Simo dan sebagainya. Terus poin kedua yang mungkin bisa saya tanggapi yaitu NU, PSHT dan Pagar Nusa itu seperti apa. Maksudnya di sini NU adalah Jamiah Islamiyah yang ini memang merangkul semua golongan ya dulur-dulur yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah dan beramaliyahnya juga NU. Ini bebas untuk masalah memilih warga Nahdlatul Ulamanya, ini memilih mengikuti pencaksilat apapun ini dipersilahkan. Tetapi seyogyanya ketika warga NU ketika ini pencaksilat ya selarasnya ya Pagar Nusa, seperti itu. Dalam hal ini kalau berbicara tentang NU, yaitu ya bicara tentang girohnya atau semangatnya, bicara tentang fikrohnya, cara berpikirnya, amaliyahnya, yaitu ya harus sesuai dengan selaras dengan NU-nya itu dulur. Dan kalau sesuai dengan ADART-nya NU, bahwasanya badan otonom yang bergerak di bidang budaya, pelestarian seni bela diri pencaksilat yaitu ya satu-satunya hanya Pagar Nusa yang selaras, yang sesuai dengan girohnya atau semangatnya Nahdlatul Ulama, hanya Pagar Nusa, tidak ada yang lain ya dulur-dulur. Jadi kalau misalkan pun kok ada anggota dari perguruan yang lainnya, seperti halnya PSHT, ini ada anggota dari PSHT misalkan kok ikut di Ansor ataupun di IPNU maupun yang lainnya juga enggak masalah. Tetapi dalam hal ini harus dimengerti bahwasanya kita juga harus benar-benar netral ataupun ya tidak membawa embel-embel yang lainnya ketika ber-NU ataupun masih lebih fanatik dengan organisasinya daripada ke NU-nya atau kepada badan otonomnya NU. Seperti halnya tadi anggota PSHT terus
ikut ataupun aktif di Ansor itu hanya sebatas girohnya kepada NU ya lewat Ansor, bukan berarti secara PSHT ini giroh kepada NU, tidak dulur-dulur. Karena kalau PSHT girohnya ya untuk PSHT, bukan PSHT untuk NU, tidak dulur-dulur. Beda dengan Pagar Nusa. Kalau Pagar Nusa girohnya ya jelas pasti untuk NU karena memang anak dari NU yaitu Pagar Nusa. Kalau misalkan ingin berproses di Nahdlatul Ulama, ingin berjuang, ikut bersemangat giroh untuk NU ya nggak masalah ya dulur-dulur. Itu secara pribadinya, jangan sampai nanti membawa embel-embel dari perguruannya yang ditakutkan nanti NU ini akan terpecah-pecah. Jadi ada NU-nya PSHT, NU KSPI atau yang lainnya. Atau lagi seperti halnya masuk di Banser misalkan ya, masuk di Banser terus jadi ada kumpulan sendiri Banser Trate, ada Banser IKSPI, ada Banser Pagar Nusa, kan jadi kurang dulur-dulur, jadi kurang pas lah menurut saya. Jadi kalau misalkan memang benar-benar berproses di Nahdlatul Ulama, kepengen berjuang di Nahdlatul Ulama, kepengen ngopen nih atau nguri-nguri ya silakan, tetapi ya itu tadi, itu secara pribadi saja. Jangan sampai organisasi yang selain atau di luar Nahdlatul Ulama ini dimasukkan jadi campur aduk gitu dulur. Seperti itu sih menurut saya dulur, terkait ada anggota organisasi silat yang lain terus masuk di Nahdlatul Ulama seperti itu. Oke, yang ketiga ini yang mungkin bisa saya tanggapi terkait penggunaan logo ataupun gambar kaos yang dipakai oleh saudara kita PSHT yang ada di Palembang itu. Menurut saya ya dulur-dulur ya kurang pas saja sih. Menurut saya ini ya gak tahu ini menyalahi aturan atau tidak di PSHT. Saya juga tidak ikut campur membuka pakemnya atau seperti apa, tidak. Kalau menurut saya saja sih ketika lambang sih ya nggak usah ditambah-tambah atau yang lainnya lah. Itu kan seperti digambar hati bersinar terus dipasangi NU, itu kan ya gimana ya. Silakan dari PSHT sendiri ataupun dulur-dulur PSHT sendiri yang menilai itu seperti apa, udah pas atau tidak ya dulur-dulur PSHT yang sudah tahu lah. Oke, seperti itu ya dulur-dulur. Mungkin cukup itu dulu ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya yang kurang pas bisa tulis di komentar di bawah ini, kita sharing. Dan mungkin kalau bisa saya jawab di komentar langsung. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.